Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik. Masih ada sampah saya? Atau kalau ada sampah di mejanya, tolong dikeluarkan dan dibuang pada tempatnya. Sampahnya dipungut dan dibuang pada tempatnya. Baik. Jadi bagi ada yang belum rapi, ya pakai baju. Sudah. Nah, jadi semua sudah hadir ya? Ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Ada. Apa? Oh, ada semua. Baik. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, supaya kita bisa semangat, siapa yang bisa membawakan kita untuk lagu nasional? Ya, silakan. Baik, materi kita hari ini tentang sistem dinamika dan literasi Pancasila di Indonesia. Nah, jadi subtemanya adalah hakikat demokrasi. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi di sana kompetensi dasarnya mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengkaji hasil kajian tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi, siapa yang kira-kira memberitahu kita di sini ya, tentang perwujudan demokrasi di lingkungannya? Silakan. Oke, silakan. Baik, demokrasi yang pernah saya alami di sini yaitu contoh kecilnya yaitu dalam sebuah sekolah pemilihan ketua OSIS. Ya. Nah, di sana pasti ada yang namanya demokrasi, yaitu pemilihan kepemimpinan ketua OSIS yang dimana siswa di sana memiliki hak untuk memilih dan memberikan usulan dan pendapat. Ada lagi? Ya, silakan. Contoh demokrasi yang telah saya ketahui, contohnya di desa saya, contohnya pemilihan kepala desa. Iya. Cara pemilihannya melalui warga desa dengan memberikan suara yang banyak, dan siapa yang memiliki banyak suara ialah pemenangnya yang akan menjadi kepala desa tersebut. Nah, jadi makna demokrasi itu, kalau kita
tadi saya Abraham Lincoln itu bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu. Nah, jadi kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Yunani yang dimana di sana dibagi dalam dua kata. Apa itu? Demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kratos artinya pemerintah. Berarti pengertian demokrasi pemerintah rakyat. Nah, itu. Tadi makna demokrasi itu, silakan buka buku teks Anda atau buku paket yang Anda pegang, lihat halaman 36 di sana. Nah, halaman 36, silakan buka buku buku paketnya. Dan amati gambar yang ada di dalam buku tersebut. Ya. Nah, jadi di sini saya berikan waktu untuk mengamati gambar selama 5 menit. Baik, sudah diamati gambar itu? Ya, silakan. Nah, di gambar nomor 1 di sana terlihat para siswa memberikan usulan atau pendapat tentang pemilihan kandidat OSIS. Di gambar nomor 2, di sana petugas pemilihan umum memberikan surat suara kepada warga negara agar memberikan hak pilihnya. Di gambar nomor 3, di sana suatu organisasi mengadakan rapat untuk terjalannya suatu demokrasi atau organisasi. Di gambar nomor 4, di sana suatu organisasi atau demokrasi mengadakan silaturahmi, menjalin hubungan yang baik. Ya, ada lagi? Di gambar itu adalah salah satu perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan. Ya. Setelah Anda amati gambar itu, sudah diamati kan? Sudah. Apa? Ya. Kenapa dalam pemilihan umum harus ada yang maju? Ya. Ada lagi? Oke, silakan. Ya. Memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Ya. Namun jika kebebasan itu telah terlewatkan, apa yang harus kita lakukan? Iya. Oke, ada 2 orang ya. Oke, ini silakan. Apa saja prinsip-prinsip dalam demokrasi? Iya. Iya. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan? 5. Nah, jadi begini. Untuk menjawab pertanyaan itu, ya, silakan ada buat kelompok. Ya, setiap kelompok mendiskusikan satu pertanyaan dari teman-teman tadi. Ya, dipersilakan untuk membuat kelompoknya. Oke, silakan maju ke depan kelompok 2. Silakan. Baik, tentu saja kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan. Diberikan kritikan bahwa tidak digunakan demokrasi. Karena kenapa demokrasi dapat diubah atau dikritik bahwa tidak diperkenankan sehingga menyinggung demokrasi. Maka apabila demokrasi bertentangan dengan Pancasila, maka diberikan tidak diterima dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi. Cara menerapkan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Baik, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan kami saudara kami Desta Lenta, di mana pertanyaannya, jika demokrasi sudah berjalan dengan baik, mengapa masih ada korupsi? Nah, menurut kami di sini, mengapa masih ada korupsi? Karena beberapa penjabat lebih mementingkan dirinya daripada orang lain, sehingga melakukan perbuatan yang namanya korupsi.
Namun jika kebebasan itu telah kelewatan, maka yang harus dilakukan yaitu 1. Memberikan peringatan, 2. Memberikan sanksi, 3. Memberikan pidana apabila telah melakukan tindakan kriminal. Karena demokrasi dilakukan dengan baik yaitu pemerintah dan rakyat harus bekerja sama untuk menjalankan demokrasi. Yang kedua, bisa dengan atur dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaan saya di sini tentang prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sana tadi demokrasi adanya kebebasan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kebebasan itu kelewatan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Alasati. Di mana pertanyaannya adalah apa hubungan demokrasi dengan HAM? Hubungan demokrasi dengan HAM sangat dekat sekali. Yang dimana yang contohnya yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Di sana kan terdapat yang namanya HAM atau hak asasi manusia, yang artinya demokrasi tidak memandang atau tidak membeda-bedakan agama untuk memberikan hak demokrasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Pertanyaannya, bagaimana kebebasan itu kelewatan, apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan yaitu 1. Memberikan peringatan, 2. Memberikan sanksi, dan 3. Memberikan pidana apabila dilakukan. Baik, bagaimana? Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Kami ucapkan Ya, Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Nah, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dan simpatik dalam masyarakat, dan demokrasi dapat juga berterwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tempat keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, di lingkungan sekolah. Sikap demokrasi diwujudkan dalam pemilihan ketua OSIS yang melibatkan semua siswa di sekolah untuk mencapai kesepakatan. Pertanyaan dari saya, seperti apa dukungan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu agar demokrasi yang mereka lakukan itu tercapai? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Teti. Seperti apa dukungan masyarakat itu agar tercapainya demokrasi? Yaitu seperti sikap menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat dengan cara benar, serta menghargai keputusan bersyarat. Baik, kalau tidak ada, kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian. Ya. Baik, nah jadi demikian materi kita hari ini tentang hakikat demokrasi. Ya. Nah, jadi sekarang setelah kesimpulan materi hari ini, siapa? Oke. Jadi kesimpulan dari materi hari ini tentang demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Setiap negara di dunia apapun ideologi negara itu pasti ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ya, terima kasih ya atas kesimpulan
dari siapa namanya nih? Hani yang sudah memberikan kesimpulan materi kepada kita hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke. Menurut saya kegiatan pembelajaran pada hari ini itu sangat bagus karena tadi kita telah membentuk suatu kelompok dan memberikan suara atau pendapat masing-masing. Itu juga sangat bagus untuk siswa-siswa maupun teman-teman sebagainya. Itu bagusnya bisa membuka wawasan baru atau memperluas wawasan kita. Jadi saran saya supaya kedepannya itu jangan satu persatu yang aktif saja, maunya yang semua dalam kelompok itu selalu aktif seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya refleksinya yang disampaikan oleh Oscar. Nah, jadi untuk itu karena kita sudah selesai pembelajaran, ada tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. Tugas mandiri, ya. 3.1 nanti dikerjakan dan kita diskusikan minggu atau pada materi selanjutnya, ya. Demikian materi hari ini. Itu siapa yang membuat kita di dalam doa sebagai penutup pembelajaran? Siapa? Oke, silakan Desta Linta. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal pada hidup kami yang akan datang. Bapa yang berkasih, kami sempurnakan bahwa nama Yesus Kristus juru selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya buat Desta Linta yang sudah membawa kita ke dalam doa. Nah, jadi dengan baik-baik ya, jangan lagi kesana kemari. Kalau pulang dari sini harus di rumah ya. Nah, supaya jangan nanti Anda dicari oleh orang tua di rumah. Nah, demikian saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu berikutnya.